Nabi Muhammad SAW sudah berpesan, intamasaktum bihima. Kamu tidak akan pernah jadi apa-apa. Kamu tidak akan hancur kehidupanmu. Kehidupanmu akan terkontrol dengan baik kalau kamu berpegang teguh kepadanya, yaitu Quran. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-17 Nuzul Quran. Saudara-saudara, Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan lin-nas. Bahwa pada bulan Ramadan ini adalah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Bahwa Quran kita ini adalah petunjuk. Saudara-saudara, sebuah perusahaan besar, perusahaan otomotif, dia mengeluarkan kendaraan. Di saat dia mengeluarkan kendaraan itu, tentu sekali dia akan siapkan buku petunjuk cara memakai, dengan tujuan agar orang tidak salah, agar orang tidak terjerumus, agar orang tidak mendatangkan musibah dengan memakai kendaraan tersebut. Kalau mobil umpamanya, tentu dikasih ke kita buku petunjuk agar kita selamat dalam menggunakan mobil. Sama halnya dengan agama. Agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali diberikan buku petunjuk. Maka ini adalah petunjuk bagi kita semua. Kalau kita ingin selamat, dari kehidupan dunia, kalau kita ingin senang di kehidupan dunia dan akhirat, maka ini adalah buku panduan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan bagi kalian, bagi kamu, semua umatku, ada dua perkara. Yang pertama, kitab Allah wa sunnah Rasul, adalah Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran ini dinunjulkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turunnya berangsur-angsur sesuai dengan kondisi umat Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Kenapa tidak sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Lauhul Izzati, dan Izzati disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad SAW? Karena apa yang dia sampaikan, Muhammad sampaikan itu adalah semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab kondisi dan zaman pada dakwah beliau pada saat itu. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, oleh karena itu, jadi semestinya kita akan kembali kepada Quran ini. Nawwiru buyutakum bitalawatil Quran. Sinarilah rumahmu, sinarilah rumah kamu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau kita bertanya nih bapak-bapak hadirin di rumah kita, seorang suami, wahai suami, sudah berapa kali engkau ajari istrimu membaca Al-Quran? Wahai suami, sudah berapa kali engkau baguskan bacaan istrimu? Wahai suami, sudah berapa kali engkau baguskan bacaan anak-anakmu? Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, jawaban itu mungkin kalau kita tanya kepada diri kita sendiri pasti akan ada jawaban. Tetapi kadang-kadang yang menyedihkan bagi kita, kalau ditanya, ada berapa Al-Quran di rumahmu? Ada berapa Al-Quran di rumahmu? Rata-rata menjawab satu rumah itu saja pada saat. Padahal sesungguhnya, semestinya bagi seorang insan, bagi seorang manusia, kalau dia ingin selamat dari kehidupan ini, kalau dia ingin selamat dunia dan akhirat, dia harus memegang satu buku petunjuk. Dia harus punya Al-Quran satu. Jadi andaikan di rumah itu ada 3 orang, semestinya adalah ada 3 Al-Quran yang menjadi pedoman yang harus dia pegang selama hidupnya. Karena Nabi Muhammad SAW sudah berpesan, intamasaktum bihima. Kamu tidak akan pernah jadi apa-apa. Kamu tidak akan hancur kehidupanmu. Kehidupanmu akan terkontrol dengan baik kalau kamu berpegang teguh kepadanya, yaitu Quran. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun problem kehidupan ini, apapun yang kita hadapi mulai saat ini hingga yang akan datang nanti, apapun masalah yang kita hadapi, semuanya akan kita kembalikan kepada Al-Quran. Kita harus istiqamah. Jangan hanya dalam lisan saja. Kalau kata Quran ini ke kanan, kita harus ke kanan.
Karena Al-Quran adalah, kalaupun ditanya di hari dan di dalam kubur nanti, wa ma imamuka, siapa imam? Al-Quran. Kalau kita sudah konsisten mengakui bahwa Al-Quran adalah imam kita, maka kalau kata Quran itu ke kanan, maka wajiblah kita ikut ke kanan. Kata Quran itu ke kiri, kita wajib ke kiri. Jangan kita sudah memproklamirkan diri menjadi makmum untuk imam yang imamnya adalah Quran, tapi tatkala Al-Quran mengatakan ke kanan, kita berangkat ke kiri. Ini akan menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala, akan menghancurkan kehidupan kita, baik kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah orang yang menghafal Al-Qur'an syafi'an li ashabi. Orang yang suka menghafal Quran itu adalah syafi'an, merupakan syafaat li ashabi, bagi sahabatnya. Sahabatnya siapa? Maknanya kalau kita bersahabat dengan Al-Qur'an ini, Al-Quran ini akan menjadi syafi' bagi kita, akan penolong bagi kita. Andaikan kita bersahabat dengan Al-Quran, dia pasti akan menjadi penolong dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu pertanyaan kepada diri kita, kalau ini keluarga, sudah bersahabat seperti apa keluarga ini dengan Al-Quran? Kalau pribadi, sudah sedekat apa pribadi saya ini dengan Al-Quran? Di bulan Ramadan ini saudara-saudara, perlu saya ingatkan, kita harus semakin lebih dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya sorga itu hanya merindukan 4. Yang pertama itu adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan saudara-saudara, sorga yang kita rindukan itu, sorga yang kita harapkan itu, insya Allah rindu dengan kita. Tidak lagi kita hanya sebatas merindukan sorga, tapi sorga lah yang akan merindukan kita dengan sering-seringnya kita membaca Al-Quran kalamullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.